Itachi adalah seorang anak ajaib yang memiliki bakat alami dalam seni shinobi dan dipuji sebagai yang terbaik dari generasinya. Pada usia 7 tahun, Itachi lulus dari akademi dan pada usia 8 tahun, ia mampu menguasai Sharingan. Di usia 10 tahun, ia lulus ujian Chunin dan pada usia 11 tahun, ia masuk Anbu dan pada usia 13 tahun, ia dipromosikan menjadi Kapten Anbu. Prestasi Itachi ini adalah sumber kebanggaan besar bagi keluarganya. Ayahnya melihat dia sebagai bukti kehebatan Uchiha di masa depan, dan adiknya melihat dia sebagai panutan untuk hidup di masa depan. Itachi menghabiskan banyak waktu dengan Sasuke, berlatih dengan dia meskipun jarang benar-benar bisa melatih dia dan memberinya pengakuan yang ayah mereka tidak lakukan. Serangan ekor 9 telah memperburuk hubungan antara kepemimpinan Konoha dan Uchiha. Karena Konoha mencurigai Uchiha adalah dalangnya, Uchiha dipindahkan ke sudut desa, mengisolasi mereka dari sisa desa dan membuatnya lebih mudah untuk memantau mereka. Uchiha merasa dirugikan dengan perlakuan ini dan mulai merencanakan kudeta. Fugaku, kepala klan Uchiha dan kepala konspirator kudeta itu, mendorong Itachi masuk ke jajaran Anbu sebagai sarana memata-matai desa. Itachi bagaimanapun tahu kudeta Uchiha akan menyebabkan intervensi dari desa lain dan akhirnya memulai perang dunia baru. Namun Itachi malah menjadi agen ganda, melaporkan tindakan Uchiha ke Hokage ketiga dan penasihatnya dengan harapan itu akan membantu mereka menemukan resolusi damai. Itachi menanggung beban mengkhianati klannya dengan Shisui, sahabatnya dan sudah seperti saudara angkatnya. Tetapi seiring berjalannya waktu menjadi semakin jelas bahwa perdamaian tidak dapat dicapai. Shisui berusaha menggunakan Koto Amatsukaminya pada para pemimpin Uchiha untuk memaksa mereka bernegosiasi. Tapi mata kanannya dicuri oleh Danzo Shimura sebelum ia memiliki kesempatan melakukannya. Pilihan semakin habis, Shisui mempercayakan matanya yang tersisa untuk Itachi dan memohon kepada Itachi untuk melindungi desa dan nama keluarga mereka sebelum menenggelamkan dirinya ke dalam sungai Naka. Itachi yang sedih oleh kematian Shisui cukup untuk membangunkan Mangekyou Sharingan-nya. Ketika hari berikutnya tiba, beberapa Uchiha sudah curiga pada Itachi. Mereka menuduhnya membunuh Shisui dan membuat seolah dia bunuh diri. Itachi yang kehilangan kesabarannya menyerang mereka dan mengalahkan mereka dengan mudah. Sebuah keretakan hubungan diciptakan Itachi dengan keluarganya, dan Itachi memperingati kepada mereka untuk mempertimbangkan kembali apa yang mereka lakukan. Meskipun Hokage ketiga masih ingin bernegosiasi dengan Uchiha, dan Shimura mengakui bahwa tidak ada lagi yang bisa dihasilkan demi kelangsungan hidup klan Uchiha. Dia menjelaskan hal ini kepada Itachi dan memberikannya pilihan, mendukung kudeta Uchiha dan seluruh klan, maka termasuk Sasuke tewas dalam konflik berikutnya, atau menerima tugas untuk menghapus klan sebelum kudeta dimulai dan diperbolehkan untuk menyelamatkan Sasuke. Itachi kemudian memilih menyelamatkan saudaranya. Sementara membuat perpisahan akhir, Itachi mencari pria bertopeng. Ia menyelinap di sekitar Konoha dan dari pengawatannya, dia percaya orang itu benar-benar Madara Uchiha yang bertekad memprovokasi beberapa konflik baru. Itachi mendekatinya dengan tawaran ia akan membantu Madara dengan memusnahkan Uchiha, melakukan pembalasan terhadap mereka karena meninggalkan dia beberapa dekade sebelumnya jika Madara mau menjauhi desa. Pria itu atau dikenal sebagai Tobi akhirnya setuju. Dalam satu malam, Itachi dan Tobi membantai seluruh klan. Itachi lalu secara pribadi mengeksekusi orang tuanya. Mereka mengatakan kepada Itachi di saat-saat sebelum mereka dibunuh bahwa mereka bangga padanya dan meminta dia menjaga Sasuke. Disiksa oleh kesedihan atas tindakannya, Itachi menilai Sasuke satu-satunya orang yang cocok untuk menghukumnya karena kejahatannya. Dalam rangka untuk mengatur Sasuke di jalan ini, ia membuat dirinya sebagai penjahat. Ini dilakukan sehingga memungkinkan Sasuke untuk menemukan dia berdiri di atas tubuh orang tua mereka dan menggunakan Tsukuyomi untuk menyiksanya dengan ilusi dari peristiwa pembunuhan tersebut. Setelah Itachi berhasil menghapus semua klan dan menyiksa Sasuke, ia kemudian datang kepada Hokage ketiga dan mengatakan bahwa misi dia telah selesai dan meminta kepada Hokage ketiga untuk menjaga Sasuke. Lalu Itachi kemudian mendapatkan misi baru dari Hokage ketiga untuk memata-matai pergerakan Akatsuki yang sudah diketahui oleh Hokage ketiga. Sambil menunggu Sasuke besar dan bisa membalas dendam kepadanya kelak, akhirnya dia menyetujui misi tersebut. Jutsu-jutsu yang dimiliki Itachi adalah yang pertama, Amaterasu. Api Amaterasu dikatakan tidak pernah berhenti membakar. Bahkan ketika apapun yang tertangkap oleh Amaterasu benar-benar dihabisi menjadi abu atau hancur. Yang kedua adalah Bunshin Daibakuha. Pengguna menciptakan klon Bunshin yang dapat diledakkan.
Bunshin ini mirip Bunshin biasa yang dapat mendekati target tanpa kecuali. Yang ketiga adalah Karasu Bunshin no Jutsu. Teknik Bunshin yang diperoleh dari sedikit cakra pengguna. Karena sedikit, teknik ini mudah menyebar menjadi gagak. Teknik ini lebih sedikit memerlukan cakra daripada teknik Kage Bunshin umumnya. Yang keempat adalah Demonic Illusion Burning Paper Body. Genjutsu ini membutuhkan saringan dan kotak mata harus diaktifkan. Korban terperangkap dalam ilusi ruang kosong gelap, di mana tubuh mereka yang terbuat dari kertas yang terbakar dari ujung kaki sampai kepala. Yang kelima adalah Magenkyo Tenchite. Pengguna mengembalikan genjutsu yang telah diterapkan kepada mereka dan melemparkan kembali teknik itu dengan efek yang identik ke lawan. Yang keenam adalah Magen Kasegui no Jutsu. Lawan akan terperangkap di dunia ilusi yang diciptakan oleh pengguna, dan korban akan disiksa dengan sensasi memiliki paku yang didorong melalui kaki mereka, menghilangkan kebebasan tubuh mereka. Teknik ini termasuk genjutsu yang digunakan untuk menyiksa lawannya. Yang ketujuh adalah Dust Crow Genjutsu. Genjutsu ini diketahui dapat menyebab korban ke dalam sebuah ilusi tanpa melalui kontak mata. Para korban genjutsu terperangkap dalam sekumpulan gagak. Yang kedelapan adalah Utakata. Pengguna menyerang target dengan gagak yang berubah menjadi shuriken. Target akan merasakan penderitaan psikologis kenangan teman masa lalu. Yang kesembilan adalah Katon Gokakyo no Jutsu. Cakra yang disimpan pada tubuh lalu dikonversikan dalam wujud api melalui semburan bola api besar. Yang kesepuluh adalah Katon Hosenka no Jutsu. Teknik ini menciptakan tembakan bola api kecil yang dikirim terbang secara tak terduga menyerang musuh. Yang kesebelas adalah Kage Bunshin no Jutsu. Teknik bayangan dengan pembagian cakra pengguna yang merata. Pengalaman klon dapat dirasakan oleh pengguna setelah klon tersebut menghilang. Yang ke-12 adalah Susanoo. Bayangan manusia raksasa yang dapat melindungi pengguna memiliki beberapa fase. Fase awal yang masih berwujud pelindung biasa sampai wujud tengkorak. Fase menengah yang sudah dilengkapi otot, dan fase full yang sudah dilengkapi baju perang dan senjata Totsuka, yaitu mereka yang ditusuk oleh pedang akan ditarik ke dalam botol dan terjebak dalam genjutsu seperti dalam mimpi dunia mabuk untuk selamanya. Yasaka Magatama dan Yata no Kagami, yaitu cermin diberkahi dengan semua transformasi alam yang memungkinkannya untuk mengubah karakteristik sendiri tergantung pada serangan yang diterima, sehingga mampu menyediakan serangan. Yang ke-13 adalah Tensa Fuin Amaterasu. Ini adalah teknik yang menyegel Amaterasu dalam saringan orang lain. Amaterasu dapat aktif di saat orang yang terkena segel itu melihat saringan orang tertentu. Yang ke-14 adalah Tsukuyomi. Melalui kontak mata Magenkyo saringan langsung, pengguna akan terjebak dalam ruangan gelap dengan sedikit cahaya merah dan bulan merah. Korban akan dipasung oleh si pengguna dan akan disiksa dan ditikam. Yang ke-15 adalah Suiton Suigadan. Serangan dari dalam air berwujud taring air yang dapat menyebabkan luka fisik. Pengguna akan menciptakan sejumlah taring air di seputar pijakan lawan secara sekejap. Yang ke-16 adalah Yasaka no Magatama. Dengan menggunakan Susanoo sempurna, Itachi dapat menciptakan untayan Magatama yang dapat digunakan untuk menyerang secara cepat dan kuat seperti shuriken. Yang ke-17 adalah Katon Hosenka Sumabeni. Pengguna merilis tembakan shuriken dengan satu tangan, sementara pada saat yang sama mengembuskan nafas api yang telah diinfuse cakra mereka dalam rangka untuk meningkatkan dampak penghancur dari senjata dengan membuat mereka mampu menimbulkan luka bakar yang parah. Yang ke-18 adalah Izanami. Izanami merupakan sebuah teknik terlarang dari klan Uchiha yang dapat menentukan takdir seseorang. Meskipun dikatakan untuk menentukan takdir, namun Izanami digunakan agar seseorang menerima takdirnya sendiri. Sebenarnya teknik ini merupakan sebuah jutsu yang bertujuan untuk menghentikan Izanagi. Jutsu yang diciptakan untuk menolong seorang Uchiha dari kesombongan dan penundaan, dan juga untuk menghentikan orang yang mencoba menggunakan jalan mudah untuk kabur dari takdir yang telah mereka ciptakan sendiri. Jadi, itulah pembahasan mengenai Itachi dan jutsu yang dimilikinya. Jika kalian memiliki seputar pertanyaan mengenai anime Boruto, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, silakan klik tombol like dan share pada video ini. Dan silakan follow Instagram Boruto Update Channel yang berisikan tentang informasi terbaru mengenai manga Boruto. Dan jangan lupa juga silakan klik tombol subscribe agar kalian mendapatkan update video terbaru lainnya pada Boruto Update Channel. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.